Nayaka mendapatkan nama kapal yang ditumpangi oleh Taraf sebelum mengalami kejadian nahas. Ia langsung bergerak sendiri pergi ke kapal itu, tentunya dengan beberapa anak buah yang ia perintahkan untuk ikut serta. Tapi itu tidak akan menjadi lebih cepat karena saat ini kapal tersebut masih berada di perairan Pulai Sulawesi. Oh, mau dimanapun nggak akan masalah, keluarkan heli, di kapal itu ada helipad kok, kita langsung mendarat di sana. Siap bos. Bukan hal yang sulit untuk mendapatkan helikopter. Pasalnya keluarga Linford memiliki perusahaan yang bergerak dalam bidang transportasi. Dan untuk heli atau jet pribadi pun Nayaka bisa mendapatkan dengan mudah. Suara baling-baling menderu. Nayaka tidak membawa sendiri helikopter tersebut. Ia meminta anak buahnya yang mengemudikannya. Dari Jakarta heli bergerak naik lalu melintasi langit kota Jakarta. Bergerak langsung menggunakan rute atas laut. Setelah beberapa waktu, Nayaka melihat kapal yang dimaksud. Dia lalu mengirim permintaan untuk mendarat tepat di atas kapal. Oh, kalau nggak boleh maka aku harus jual nama Lakfer atau Linford. Nayaka menyeringai. Ia mengatakan seperti itu karena saat meminta izin, pihak kapal belum juga memberi jawaban. Baik, silakan mendarat dengan aman. Kami akan memandu. Bagus, terima kasih. Nayaka tersenyum puas. Ia memerintahkan anak buahnya untuk segera sampai di atas kapal dan mendaratkan helikopternya di sana. Target Nayaka adalah hari ini dia harus bisa mendapatkan semua informasi yang ia butuhkan. Buk, suara baling-baling helikopter mulai terdengar oleh awak kapal. Mereka terlihat terkejut tapi Nayaka tidak peduli. Pendaratan dilakukan dengan aman, Nayaka langsung melompat turun. Ia meminta 2 orang tetap tinggal di sana untuk berjaga. Sedangkan dia dan 3 orang lainnya masuk ke dalam. Aku ingin bertemu dengan manajer kalian. Ah tidak, aku ingin bertemu dengan orang yang paling tinggi kedudukannya di sini. Salah seorang anak buah kapal terkejut mendengar permintaan Nayaka yang lebih seperti perintah itu. Tapi reaksi tubuh si anak buah kapal langsung mengangguk dan mengarahkan Nayaka menuju ke tempat orang yang diinginkan Nayaka. Tunggu sebentar tuan, saya akan menyampaikan permintaan Anda dulu. Di depan sebuah ruangan pria itu menahan Nayaka. Dia mengetuk pintu lalu masuk dan kembali menutup pintunya. Entah apa yang dibicarakan di dalam. Pada dasarnya Nayaka tidak peduli. Saat ini dia hanya ingin segera bertemu dengan orang yang memiliki peranan paling tinggi di kapal tersebut. Ceklik, silakan masuk tuan. Nayaka melenggang masuk. Ruangan tersebut tidak jauh beda dengan kantor. Dan Nayaka yakin pasti pria yang saat ini duduk di kursi adalah orang yang ingin dia temui. Saya Roensen. Orang yang mengurus dan bertanggung jawab atas kapal ini, ada keperluan apa tuan sampai harus menerbangkan helikopter kemari? Selamat pagi menuju siang Tuan Roensen, perkenalkan saya Nayaka Janu Lakford. Saya kemari karena ingin mengonfirmasi akan sebuah hal yang sangat penting. Saya harap Tuan Roensen mau membantu saya. Roensen, pria berusia sekitar 40 tahunan itu mengernyitkan keningnya mendengar nama Lakford. Dia jelas tahu bahwa Lakford adalah garis keturunan dari Linford, dan di dunia transportasi lebih-lebih transportasi seperti kapal dan pesawat, Linford memiliki tempat khusus. Ada apa sampai keturunan Linford datang sendiri kemari? Monolog Roensen dalam hati. Selama menjadi penanggung jawab kapal, dia tidak pernah berurusan dengan orang-orang ini. Anda pasti bingung tuan, tapi mungkin setelah melihat ini Anda akan mengerti. Sambil melihat saya akan menjelaskan secara perlahan. Nayaka mengeluarkan sebuah tablet dan sebuah rekaman kamera pengawas diputar. Sebenarnya Nayaka bisa saja meretas seluruh kamera pengawas yang ada di kapal itu. Tapi dia harus memiliki sopan santun dan memilih untuk mendatangi kapalnya langsung. Namun cara itu akan dia lakukan jika memang pihak kapal tidak memberikan izin akses. Ini berhubungan dengan Raka Pitor. Saya yakin Anda mengenal nama itu bukan? Kakak sepupu saya hilang setelah menaiki kapal ini. Dan saat ini kondisinya sangat memprihatinkan. Dia bergantung pada alat-alat untuk menopang hidupnya, entah sampai kapan akan seperti itu. Maka dari itu kami meminta bantuan Anda untuk menangkap si pelaku. Apakah Anda akan membantu? Wajah terkejut Roensen tidak bisa disembunyikan. Mendengar nama Raka Pitor, seorang pelukis terkenal itu saja dia sudah terkejut. Ditambah ternyata pemuda yang duduk di depannya merupakan sepupu Raka. Bukan hanya itu, kondisi kesehatan Raka juga membuat Roensen tercengang karena fakta yang ia dapat baru saja. Mungkin ini akan sedikit sulit, tapi saya akan membantu Anda. Mari kita ke ruang pusat keamanan di mana semua bagian kapal yang ada kamera pengawas bisa dilihat. Nayaka tersenyum,
Ternyata rencana Taraf yang mengatakan seolah-olah sakitnya parah berguna sesuai prediksi, daripada kematian, luka parah yang mengancam nyawa lebih menarik simpati untuk saat ini. Ceklik, nah silakan masuk Tuan. Kita bisa menemukan apa yang Anda cari di sini. Kita bisa mulai dari hari dan tanggal Tuan Raka masuk ke dalam kapal. Saya yang akan memandu. Terima kasih banyak Tuan Roensen, saya sungguh berhutang kepada Anda. Nayaka tersenyum lebar. Dia lalu menunjukkan rekaman kamera pengawas yang ia miliki kepada salah satu operator di sana. Mereka memang ahli dalam bidangnya sehingga ketika Nayaka menunjukkan, seluruh layar monitor yang ada di ruangan itu berganti ke beberapa bulan yang lalu ketika Taraf datang. Satu persatu Nayaka melihat layar yang merekam jejak sang abang. Dena matanya tertuju ke beberapa layar. Ia terus menelisik hingga sorot matanya berbinar saat mendapat apa yang ia maksud. Ketemu, pasangan pengantin baru yang sebenarnya tidak baru itu benar-benar menikmati harinya. Udara dingin yang membuat Taraf seperti berada di negeri 4 musim itu membuatnya ingin terus menggenggam tangan Hilya. Ya, sepanjang berjalan menikmati tempat wisata ia tidak melepaskan tangan sang istri. Kalau lagi weekday gini nggak terlalu rame ya Hil? Iya mas, kecuali kalau lagi study tour gitu atau rombongan pelancong lah, nah itu lumayan rame juga. Tapi kalau lagi ndak ya gini, berasa milik pribadi. Hari itu mereka menghabiskan hari mengunjungi semua tempat wisata yang ada. Tapi ada satu tempat yang tidak bisa didatangi. Sebenarnya bisa tapi jika datang tidak pada waktu yang tepat maka tidak akan melihat hal yang diharapkan. Bukit Sikunir, yang menyajikan pemandangan golden sunrise yakni matahari terbit harus dilihat pada saat pagi hari. Mereka harus datang setidaknya setelah subuh agar bisa menikmatinya. Lalu, apa mas juga mau lihat, kalau iya besok pagi sekali abis sholat subuh kita ke situ? Apa boleh? Bagaimana kalau kita nginep aja, kita nyari penginapan apa hotel di sini kan banyak. Hilya terdiam sejenak, sebenarnya itu bukan ide yang buruk. Meskipun sebenarnya jarak dari tempat tersebut tidaklah jauh karena rumah Hilya berada di lingkar 2 setelah tempat wisata yang berada di lingkar 1. Namun tidak ada salahnya benar-benar menghabiskan waktu dengan suaminya. Anggap aja ini honeymoon. Tapi aku janji Hilya, setelah semua ini selesai aku akan membawamu honeymoon yang sesungguhnya. Oke mas, ayo nginep. Taraf tersenyum cerah. Dia sungguh senang bisa menghabiskan waktu berdua bersama istrinya. Sebenarnya dia ingin membawa Hilya ke Jogja atau ke Magelang, mungkin rencana liburan itu bisa ia lakukan nanti dengan mengajak seluruh anggota keluarga Hilya. Taraf mendapat sebuah hotel di daerah itu, ia memeriksanya segala hal di dalamnya termasuk adakah water heater, karena saat musim panas begini, suhu di tempat itu bisa sangat dingin, meskipun saat ini sekitar 7 derajat, tapi tetap saja tidak seperti Jakarta yang memang lebih panas. Tidak banyak yang dilakukan Hilya dan Taraf saat berada di dalam kamar. Ia meminta sang istri untuk tidur terlebih dulu. Darts ponsel Taraf berbunyi, sebuah pesan dari Nayaka membuatnya beranjak dari atas ranjang. Ia lalu berjalan keluar kamar dengan perlahan agar tidak membangunkan Hilya yang sudah terlelap. Ada apakah? Apa udah ketemu? Bener bang. Udah, aku kirim videonya ke abang ya. Semoga abang ingat setelah lihat secara keseluruhan. Satu pesan lagi masuk ke ponselnya setelah ia mematikan panggilan. Rupanya Nayaka sudah menggabungkan potongan-potongan dari rekaman kamera pengawas menjadi satu file utuh, sehingga Taraf bisa melihat keseluruhan apa yang ia lakukan di kapal itu. Taraf melihat secara seksama, awal dia masuk lalu bersalaman dengan seorang wanita. Sepintas, Taraf merasa familiar dengan wanita tersebut, tapi ia masih belum bisa mengingat apapun. Setelah itu dirinya duduk. Lalu tidak lama kemudian seorang pelayan datang dan menyuguhkan beberapa makanan dan juga minuman. Ia makan dan minum seperti biasa, ini adalah hal yang paling krusial. Seusai makan dirinya bangun dari tempat duduk lalu terlihat terburu-buru pergi ke kamar mandi. Dan setelah dari kamar mandi, ia sama sekali tidak keluar lagi. Apa mungkin aku dieksekusi pas di kamar mandi ya? Nggak ada yang tahu karena kamar mandi jelas nggak ada kamera pengawasnya. Taraf masih menunggu hingga beberapa saat. Dan ia menemukan sesuatu. Ada seorang cleaning service keluar membawa sebuah tempat sampah besar dari dalam kamar mandi. Ya, ini komplotan, berarti wanita ini juga ikut dalam rencana mencelakaiku. Tapi kok aku nggak bisa ingat ya siapa wanita itu. Taraf mengusap tengkuknya dan menggerakkan kepalanya ke kiri dan ke kanan,
Lehernya terasa kaku saat ini dan kepalanya berdenyut karena berusaha mengingat apa yang terjadi di kapal itu, tapi sama sekali tidak bisa ia ingat. Yaka, siapa wanita itu? Helena, Helena Romario, dia putri kedua Romario orang yang abang simpan lukisannya. Ah oke, selidiki dia, dan laporkan semuanya. Di seberang sana Nayaka saat ini sedang mengerutkan alisnya. Sudah jelas sepertinya peristiwa yang ada dalam rekaman kamera pengawas, tapi Taraf sama sekali tidak bisa mengingat. Ini membuatnya merasa janggal. Bang, apa abang nggak ngerasa aneh? Hanya kejadian selama di kapal yang abang nggak ingat. Nah ini aku udah ngerasa aneh saat pertama kali ingatanku balik. Taraf terdiam sejenak, ia mencoba mengingat sesuatu yang agaknya mirip dengan peristiwa ini. Sepertinya dia merasa dejavu perihal ingatan sepotong yang hilang. Ayah, bang, kok paman, emangnya apa hubungannya? Nggak ada, ya udah aku tutup dulu, kamu terus selidiki wanita itu kak. Tuh Taraf menutup sambungan teleponnya dengan Nayaka. Pertama dia mencari dulu nama Helena di media sosial Instagram. Dan itu ternyata mudah karena dia langsung mendapat akun milik wanita itu. Taraf melihat satu persatu foto Helena dan ia yakin bahwa ia mengenalnya. Lalu hal kedua yang ia lakukan adalah mengingat peristiwa ayah dan bundanya di masa lalu, di mana ayahnya sempat melupakan peristiwa penting dalam hidup sehingga ayahnya tidak tahu bahwa ia memiliki seorang putra. Aunty Brisia, aku ingat, mungkin Helena memberiku obat yang dulu Aunty Bri berikan ke ayah sehingga memori beberapa saat yang lalu sebelum minum terhapus. Pantesan aku nggak ingat apapun. Berarti untuk ngembaliin semuanya aku harus minta penawarnya dari Aunty Bri. Ini kayaknya kudu mulai face to face. Jadi sayang kita harus ke Jakarta secepatnya. Taraf tersenyum lebar. Ternyata kepulangannya ke Jakarta lebih cepat dari yang ia perkiraan, dan ia akan membawa Hilya ikut serta. Jika sudah ada di sana, ia tidak perlu khawatir perihal keselamatan Hilya atau apapun. Karena bundanya pasti akan menjaga menantunya itu dengan baik. Hahaha, bayangin aja dulu aku diomelin bunda habis-habisan. Baiklah, ayo pulang.